Bismillahirrahmanirrahim. Hati gerak. Alhamdulillahil qailin nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili wa khairin nisa'iha Khadijatu wal qail aidan laqad ruzqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi 'ishrati sayyidil mursalin khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidat yawma bi'syati rasuli rabbil alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri kami mereka sendiri dan istri-istrinya dan adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul atau bersuamikan memimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijatul Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat atau membantu Nabi Muhammad penutup pada segala nabi dan rasul, dan menyaksikan pada hari bangkitnya Rasulullah atau utusan Tuhan seru sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan yang mendengarkannya. Wabil khusus yang mengadakan acara, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya dunia wal akhirah. Bagi yang mendengar, mudah-mudahan juga dikabul hajat. Yang saat ini hajat belum kabul, mudah-mudahan dengan kemuliaan Sayyidah Khadijah hajat kita kabul. Yang hari ini yang belum kawin, yang bujang-bujang, yalah Samsul, mudahan kawin. Yuda juga berapa kali kawin kada jadi, mudahan sekali ini jadi. Itu aja. Dan mobil khusus kepada akhinal kiram al Ustaz Muhammad Kurdi, mudah-mudahan apa yang diniatkan beliau mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Nabi. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah khabar kepada beliau kan seseorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan akan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Jadi Nabi ini dai begawi. Gawi itu apa aja yang penting halal. Ngulir. Oh, sedikit ya bedanya lah. Ngurir dengan ngulir. Soto tomat op. Kapan ngurirnya? Aduh, memang beda sedikit Bang, ngurir dan ngulir. Jadi apa aja yang penting begawi lah ya Allah. Jangan sopan deh, udah sopan enggak ada apa-apa. Walaupun jadi kurir tapi berkah ya Allah. Insyaallah hasilnya kena kawin bulan Maulid ini. Maka menawarkan Sayyidah. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah. Jangan salah paham, Maisarah ini lelaki, wah ini jadi bini, supaya membantu baginda Al-Amin di dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang, gembira dan ucapan terima kasih.
Telah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan di dalam berdagang, maka tertanamlah di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita daripada Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin di dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama di dalam perjalanannya, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat dan sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini mempunyai luar biasa. Waktu berjualan itu, jualan Nabi itu lekas habis, artinya lekas payu. Onta sebagai kendaraan untuk maurunuruti apa jersidin, ke kiri, ke kanan, maka laju kada uyuh. Kada uyuh ontanya, kada lapah. Namun hari itu kami di Pageten tuh, umpat delman tuh kudanya tuh beli ingin. Yang isinya lama-lama bedaan misi. Maka kami jalan pasir itu guru pahmiai ngaran kudanya tuh Dewi. Dewi. Joko nakuni kenapa Dewi ngahannya bibini guru aja. Pantas saja ku lapah 2 kali tapi hirenya. Itu ini pakai malam yang status kata guru itu tapi hire itu ya Allah aja ku kasihannya aduh berdurung halus tapak muridnya hanya aja berjalan bapala aja jago nek. Kalau Nabi kada ontanya tuh dai laju apabila berdagang tuh lakas habis. Kenapa? Nabi modalnya dipadahkan. Nah jadi kau mau ngurir tuh supaya lakas ada usah lah tarif terserah hendak piana. Kalau Nabi kan berapa nih? Contohnya 50.000 terserah aja pian hendak melebihi berapa. Maras kasihan orang 2 kali lipat beri orang. Coba kau isok lah ngorer. Berapa aja orang terserah ya ta. Coba seminggu. Ampih itu paham. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafsiyah bintu Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafsiyah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Rasulullah, apakah yang menegah engkau daripada kawin? Maka Nabi menjawab, aku tidak punya apa-apa. Yalah, Nabi jujur. Kenapa kada kawin? Duit jujuran belum ada. Ya kalau dalah, lagi wayah ini jujuran mahal. Aduh, sabar sabar deh jual motor atau ya kalau ada apa mannya mahal cari yang hanyar deh tapi itu Pak Mayhanila deh yang berjuang kalah yang beruang dengan yang beruang. Aduh aku bisa apa itu lagu kada bisa apa-apa. Aduh lalu jar Nabi aku kada bisa apa-apa. Ujar Nafsiyah, bagaimana kalau ada seseorang perempuan yang baik akhlak, keturunan mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau? Ya kalah kayak Tobib juga ada orang menawarkan. Kayak Pak Bib juga ada orang bungas kaya raya. Akhlaknya terpuji. Tapi umur 60. Anak lah Bib. Kamu hendak supaya laki itu disayang bini, cari bini itu Tuhan. Jiran. Deh, cari aja umur 70 tuh. Disayanginya benar, ditimbangnya. Cucuku. Ayo kamu mencari sepantar, mama ya nyala. Pengalaman bagi guru, coba aja kamu. Jadi ujarnya ada yang hendak kayak apa ya Rasul? Maka berkata Nabi kita Muhammad, siapa orangnya wahai Nafsiyah? Nafsiyah pun berkata, kada lain adalah seorang perempuan yang bernama Khadijah. Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya aku lihat Khadijah itu ada seseorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman beliau dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih-pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah
meminang ia akan Khadijah bintu Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian itu sangat besar dan perkawinan itu sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar-pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah bintu Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Berapa duitnya Guru Fahmi? Guru Fahmi yang tahu. Berapa Fahmi? 400 dirham. 400 dirham berapa? Kurang lebihnya Guru. Hah? Yang kayak harga onta merah leh. Nah, berapa harga onta merah? Nah, tanyakan nah, jadi 400 dirham. Kemudian berkata Abu Talib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kegelisahan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Umadai jangan bayangkan umur 40 tahun betina di kita sini. Amun 40 tahun Khadijah luar biasa, bungasnya luar biasa, orangnya mulia. Coba umur 40 ya ini. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan keperluan baginda, maka dengan sabar dan redha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira. Nah, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu yang pertama, maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau meminta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku. Sungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Sayyidah Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya ya Rasulullah. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seseorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim, engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu, engkau telah menolong orang-orang kesusahan, engkau telah memberi hadiah pada orang-orang miskin, engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua, dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah nabi akhir zaman dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi ia untuk mengawini engkau 20 tahun. Sama akan datang, sesungguhnya telah memberi khabar akan daku oleh rahib yang bernama Bukhairah dengan khabar yang nyata menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Jadi Khadijah meminang Nabi itu bukan kehendak sidin, karena mendapatkan petunjuk daripada seorang ahli kitab, yaitu yang bernama pendeta yang bernama Bukhairah itu menyuruh bahwa naina ada tanda-tanda akhir Nabi akhir zaman, tandanya kayak ini mun kau pinang inya kam kawini. Nah, itu asas dasar perintah daripada Bukhairah tersebut. Jadi Nabi ini luar biasa cintanya dengan Khadijah, tak akan pernah tergantikan di dalam hati Nabi Muhammad yang bernama Sayyidah Khadijah, bukan tanpa alasan, karena pengorbanan dan perjuangan Khadijah luar biasa kepada Nabi Muhammad. Di awal tadi kita baca kalau hijrah Nabi, laqad ruziktu apanya, sungguh aku diberi cinta kepada Khadijah dan aku mencintai kepada orang yang mencintai Khadijah. Nah, hari ini kita baca manaqib, dan tepatnya hari ini 11 daripada Ramadan, wafat daripada Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Hari ini kita baca manaqib sedikit, mengenang kembali daripada akhlak terpuji yang kita bacakan sedikit manaqib perjalanan singkat kehidupan sedikit. Mudah-mudahan kita berataan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berkumpulnya kita di yayasan atau Darul Yatim, pimpinan daripada Akhinal Kiram Ustaz Kurdi, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita hari ini dengan anak-anak yatim, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yatim adalah pada hakikatnya anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad bergelar abal yatim, ayah daripada sekalian anak yatim. Siapa yang menyenangkan hati anak yatim berarti menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Khadijah ini luar biasa perjuangannya, hartanya, jiwa, raga diperjuangkan untuk Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai je Nabi, kayak apa Nabi kada bisa menggantikan sosok seorang yang bernama Khadijah, yang mana orang yang dulunya tidak beriman dari kalangan bebinian, yang tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi. Satu-satunya orang yang percaya yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Jadi yang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah dari pihak bebinian adalah Sayyidah Khadijah. Kalau lelakian siapa? Sayyidina Abu Bakar, kekanakan Sayyidina Ali. Orang yang paling pertama yang orang semua mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka itulah yang pertama yang mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuangannya luar biasa. Ulun umrah penasaran hendak naik yang disebut dengan Jabal Nur. Artinya Jabal Nur itu pian luar biasa. Ujar buahannya, ayo kita naiklah dengan guru kita Al-Ustaz Muhammad Dzulkarnain. Naik ke sana orang Bampat dengan Sayyid Muhammad. Naik ke sana hendak melihat yang paling puncak, yang di situ ada Gua Hira yang halus tempat peribadahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan kurang lebih sejam dan alhamdulillah wayahin ini ada akses jalan, ada anak tangganya. Berjalan kurang lebih sejam. Kadanya bukit lagi caget kayak ini nah. Alhamdulillah 4 orang tuh, alhamdulillah ulun yang paling tadudi. Kenapa? Ada sanggup lagi sampai aku terguring di tenda Arab Baduy di atas. Kalapahan, anak ada kawal lagi, anak mati rasanya berjalan. Masya Allah, jerku kayak memandang kayak apa perjalanan Nabi Muhammad yang dahulu belum ada akses jalan, yang belum ada anak tangga. Nabi naik ke atas sana. Nah, yang luar biasanya siapa? Sayyidah Khadijah membawakan makanan, yang membawakan ke atas sana. Bahkan satu riwayat ada mengatakan Sayyidah Khadijah ketika itu waktu mengandung rela naik ke atas untuk menyampaikan, untuk membawakan makanan kepada kekasih hati yaitu junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuangan Sayyidah Khadijah bukan hanya sekadar perjuangan harta kada, tapi jiwa, raga, semua motivasi hanya untuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas Nabi Muhammad itu kada bisa melupakan walaupun sudah wafat. Nabi kita Muhammad apabila menyembelih kambing, maka Rasulullah menyuruh membagikan daging tersebut kepada orang yang terdekat kepada Sayyidah Khadijah, kepada sahabat-sahabat Sayyidah Khadijah, menandakan apa? Mengingat daripada perjuangan kekasih hati yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, jadi bini ini tergantung bini juga panggon kita. Amunya baik, kita tuh kada kawa juga pang lupa. Kayak itu. Tapi punya kada baik, tapi ingat lagi awak koler mengingat kita yang baiknya. Mamai aja terus diingat ya Allah. Ya Allah Habib Usman. Tahu kenapa kau ya ini sampai kalau sudah anunya belum lah. Lagi lah. 4 menit lagi lah. 4 menit ya sedang 4 menit udah lagi lapar parut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul hajat kita, mudah-mudahan kita bertaat, diampuni dosa dan kesalahan kita dengan berkat Sayyidah Khadijah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha